Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah dengan harapan atas mukjizat Fatihah, suratul Fatihah. Apa yang nanti akan kita bahas, kita musyawarahkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bang Ketum yang sudah berupaya gigih untuk coba menerapkan organisasi Warbeci ini menjadi organisasi yang jangan dibilang kita Warbeci yang kampungan, ya kan? Emang kita ada di kampung tapi kita jangan kampungan. Artinya konsep-konsep yang nanti akan disampaikan Bang Ketum yang dan juga sudah beliau sampaikan pada saat pelantikan adalah ide dan gagasan yang saya pikir menjadi wacana Warbeci saat ini. Bang Ketum ingin UMKM-nya Warbeci berjalan, ekonominya jalan, otomatis yang lain ikuti, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada sekum kita Bang Sugiman, kadang-kadang namanya suka kagok mulu. Mau manggil bapak, mau manggil ini, mau manggil Pak RW, kadang-kadang saya suka kagok. Yang saya hormati Bang Ayub, alhamdulillah, terima kasih telah hadir juga. Yang saya hormati pembina kita Bang Haji Muhammad Nur Salim, dan penasehat ya. Oh maaf penasehat. Iya penasehat yang membahas program-program jangka pendek dulu yang berkaitan dengan bulan puasa agar organisasi kita ini tidak dibilang memang ada gitu organisasi kita belajar, semuanya belajar, saya juga masih belajar, saya juga kita belajar tertib organisasi. Tujuannya apa? Memang agar kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Karena kalau umpamanya kita nggak tertib, nggak ini, apalagi administrasinya, waduh repot banget itu paling penting nih. Makanya alhamdulillah nih dapat sekum Pak Sugi, orang yang emang suka ini juga lagi admin sama Bang Ayub lagi, emang bagian admin kan namanya. Nah, ya alhamdulillah semua gitu. Bukan admin ini, bukan admin gapi, bukan, ini admin beneran. Administrator. Saya mengutip kata-kata bijak dari seorang. Ada kalimat bijak yang bilang hidup harus berani mati. Jika takut mati jangan hidup. Jika takut hidup mati aja. Tuh. Ini kan kata-kata bijak nih. Hidup adalah tantangan, hadapilah gitu. Nah, ini tantangan buat kita nih, tantangan juga buat saya gitu. Memang berat, mimpin orang, mikirin orang berat, mikirin keluarga aja udah berat, tambahin lagi mikirin orang. Emang pegel gitu, itu pegel hati ini segala macam ya. Tapi ya inilah tantangan kita untuk setiap berorganisasi seperti ini. Hidup adalah anugerah, makanya kita syukurin aja udah, syukurin kita begini, yaudah kita yang mendapat ini segini, kita pelan-pelan, namanya orang Betawi, mungkin lagunya begitu, kita bentak dikit ya ngambek, kan begitu kan ya, dia kan jeleknya begitu orang Betawi, kagak boleh ditentang, bisa dikit, ditentang ya dikit, makanya motonya tuh, seria yoga, apalagi kalah tuh, makanya kita jangan kalahin, udah terusin aja udah biar seria, gitu. Nah gitu, jadi terus hidup adalah pertandingan. Nah ini gini, pertandingan, kita berkompetisi dengan ini yang lain. Hidup adalah tugas. Nah ini tugas kita nih, mikirin orang. Bener Pak Sugeng ya? Tugas kita mikirin orang. Puyeng banget, puyeng.
Bukannya puyeng lagi, puyeng banget, pakai banget gitu. Puyeng itu ya. Ya tapi namanya kita mikirin orang ya memang harus begitu. Cuma kan apa namanya, ini kita lagi belajar berorganisasi, makanya saya pengen banget tuh, hidup adalah cita-cita. Nah cita-cita kita nih, nah, hidup adalah cita-cita, capailah. Hidup adalah misteri, singkapkanlah. Hidup adalah kesempatan, maka ambillah. Maka kita ambil nih, mumpung kita lagi jadi pengurus begini, biar nantinya generasi kita generasi kita mengikuti kita, ya kita harus berbuat yang positif. Timbulkan hal-hal positif, jangan timbulkan hal-hal negatif. Kalau timbulkan hal negatif, dia mau nyetak, dia buta tamat nanti mau jadi jagoan, mau jadi apaan. Kebahagiaan ini muncul kalau kita seandainya karya kita nih, umpamanya karya kita satu, tujuan kita UMKM ini berjalan, kita bisa menghasilkan satu produk aja. Umpamanya kita bukan masuk produk, kita satu UMKM ini berjalan. Ini banyak banget ininya nih kalau UMKM berjalan. Satu, kemaslahatan tentang ini, kesejahteraan warga, ketampung. Dia yang jualan kue hidupnya ekonominya agak lumayan, pasti ada peningkatan ya Pak ini ya. Nah terus yang ojek pasti, bang anterin saya ojek ke sono, ntar dia pakai motor bapaknya ini, dia minta anterin makanannya, kita anterin. Nah, kan itu ada hidupin. Parkiran hidup itu bisa menghidupin beberapa orang, banyak orang itu kalau umpamanya seandainya UMKM ini berjalan banyak. Nah makanya saya juga untuk itu kepada teman-teman, saya cuma mengingat kayak tadi saya bilang, kalau bukan kita siapa lagi dari sekarang nih, kalau bukan sekarang kapan lagi kita harus berbuat baik ya. Jadi tetap kita harus aktif dalam berorganisasi ini agar WRBC lebih maju. Jadi saya pengen kemarin subuh itu, maksud saya bukan saya stop gitu, takutnya ntar Bang Haji Nurdi salah sangka gitu. Bukan saya stop, tujuan saya dikoordinasiin dulu, jangan sampai kita subuhnya cuma itu doang. Itu semangat kita juga kurang kalau begitu, karena apa, kita hanya bahas cuma baca ratib dan baca maulid. Tapi seandainya ada masukan ilmu sedikit aja, 5 atau 10 kultum kan lumayan buat kita. Oh iya, besok lo harus wudunya pakai air ya, itu jangan pakai kotoran, itu pakai debu. Kan kita jadi tahu itu kalau ada kultum. Kalau kagak ada kultum kita kagak tahu wudunya kan begitu, maksudnya gitu. Jadi ada ilmu yang masuk di kita jadi mungkin yang sekarang kita bahas itu mungkin nanti lebih jelasnya kepada Sekum ya yang menjelaskannya. Yang jelas kalau saya ingin program-program jangka pendek ini ya, di bulan puasa ini ada kelihatan kegiatan WRBC yang ada tarling. Kalau memang ada event, kita bikin event makanan ini. Tadinya kita mau buka UMKM untuk kue subuh, tapi kayaknya nggak ini, karena kalau kue subuh nggak mungkin ya kalau ini, karena kalau bulan puasa ini pasti sore adanya gitu. Jadi mungkin bikin event aja apaan yang kita bisa ini lakukan biar menghasilkan sumber dana untuk WRBC. Tanpa ada keuangan yang bagus kita juga nggak bisa jalan. Nggak ada dana nggak jalan juga organisasi. Begini doang kumpulnya ya, begitu ya. Itu sambutan dari saya. Melalui WRBC apa saja kira-kira rencana-rencana kerja? Nanti abang penasehat kita minta nanti di akhir saja ya. Ya, silakan bekerja. Saya di bidang kedua di bidang organisasi dan kaderisasi. Kalau olahraga tadi Bang siapa? Bang Hartono ya? Nggak hadir juga ya? Atribut ataupun pengenalan tanda WRBC di kepengurusan periode ini
juga menjadi suatu penting untuk melihat keberadaan WRBC di setiap aktivitasnya. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh ketua, kalau misalnya berbentuk ya peci dulu atau merah ataupun ada atribut yang lain, yang penting atribut itu ada untuk mengenalkan organisasi WRBC di tengah-tengah masyarakat WRBC. Nah, itu perlu dibuat satu bentuk tanda KTA dan sebagainya. Terus untuk mewujudkan sebuah organisasi yang maju, modern di bidang organisasi, saya juga sependapat dengan Bang Hedot bahwa medsos itu harus digalakkan untuk menyampaikan segala bentuk program kerja yang begini kita program kerja ataupun bentuk kegiatan masyarakat disampaikan ke masyarakat. Kegiatan WRBC ini betul-betul ada dan nyata. Itu beberapa item di bidang organisasi. Dan di bidang kaderisasi, saya mengusulkan teman-teman membuat berbagai macam pelatihan ini untuk memancing bahwa WRBC ini butuh atau bisa merangkul kaum milenial gitu. Anak muda kita yang ada di Ciracas, bagaimana caranya bisa masuk tergabung di dalam WRBC. Tentunya butuh suatu program yang bisa ngeklik ke mereka anak muda apa aja bentuknya. Nah, ini saya coba usulkan beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan yang ketua juga sudah banyak sampaikan, baik pelatihan skill ataupun pelatihan yang sifatnya entrepreneur di bidang usaha, dan juga pelatihan dasar kepemimpinan untuk WRBC. Itu penting untuk meregenerasi bahwa nggak mungkin dong kita angkat tua terus jadi pengurus terus, ya kan? Nah, kita butuh anak-anak kita, adik-adik kita untuk meneruskan kita nih. Makanya butuh namanya latihan dasar kepemimpinan WRBC, sehingga anak-anak kita paham WRBC itu apa, ya kan? Bentuknya apa, atau binatang apa sih WRBC? Mereka paham ya, karena ada LDK ini. Terus lanjut pelatihan tentang tim tangga bencana, tim rescue, bahwa di Ciracas itu kan banyak banjir. Di samping ini tidak merupakan satgas, tidak. Alangkah baiknya nanti bergandengan tangan nih ketika ada bencana, ada relawan ataupun volunteer untuk bidang tangga bencana. Itu sasarannya udah pasti milenial ya, anak muda nih, mereka yang masih gesit lah kalau kita berenang, kalau kita berenang kan, hanyut bisa ya kan. Nah, makanya anak muda ini yang kalau kita latih biar mereka terlibat di lingkungan itu nyata. Kalau banjir ada mereka ada keterwakilan bahwa WRBC peduli. WRBC tanggap bencana banjir apapun di lingkungan kita hadir di sana, walaupun mungkin hanya mendata atau hanya sekedar membantu bungkus, dan sebagainya. Itu yang sangat nyata dirasakan oleh masyarakat ketika terjadi bencana banjir. Nah, tim rescue atau relawan banjir ini tidak hanya banjir aja, kebencanaan apapun dia harus sigap. Jadi nanti kita berikan pelatihan banyak dari tingkat dasar sampai tingkat mahir, sehingga dia paham betul tentang kebencanaan. Dan ketika bencana terjadi di Ciracas, tim ini sudah siap, ready. Tinggal tunggu komando, banjir di RW berangkat, berapa yang kebanjiran, datanya kita harus pegang, berapa yang belum makan, dan berapa yang butuh dievakuasi, itu semuanya. Itu kalau memang tim ini sudah terlatih dan betul-betul siap di lapangan untuk terjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama yang kami usulkan masalah wasilah subuh, yaitu memang tadinya berjalan amat eksis, terbenturnya ada penyakit corona. Jadi pada akhir-akhir ini agak berkurang, hanya beberapa orang saja
maka ditetapkan pada saat itu sama ketua umum kita yang lama Bapak Haji Muhammad Nurdin, jadi jatuhnya difokuskan di Masjid Jami An-Nur. Maka kemarin yaitu mohon diistirahatkan dalam jangka 2 minggu ya, itu pun kami laksanakan sampai saat ini belum kami buka, dan terbentur lagi yaitu masuknya bulan suci Ramadan. Jadi nanti kita buka saja habis daripada Idul Fitri. Nanti kita buka, kita sama-sama kita akan rembukan lagi. Dan untuk kegiatan di bulan suci Ramadan kami ingin mengadakan yaitu karling. Mungkin ini juga enggak begitu banyak ya, yang sudah kita biasakan kita hadirkan pada wasilah subuh yaitu Masjid Jami An-Nur, yang kedua yaitu Nurul Iman, yang ketiga yaitu Nurul Hidayah, dan yang keempat Baitul Muslim, Masjid Jami Baitul Muslim. Ini masjid yang selalu kita datangi pada wasilah subuh. Ini dia. Kalau masjid tua memang kita belum sentuh, karena di situ udah banyak guru Ustaz Nur Hasan, juga Maulidi, udah banyak di situ. Ini yang kita sentuh ini hanya 4 daripada Masjid Jami yang ada di Ciracas. Ini nanti jadwalnya boleh dikatakan 3 pertama ini di pertengahan bulan suci Ramadan. Iya, kalau pertama jamaah itu masih banyak orang tarawih. Iya, istilahnya boleh dikatakan 8 hari atau seminggu atau 10 hari gitu. Iya. Nah, untuk itu selanjutnya yaitu kita adakan buka bersama Warbeci. Ini 1. Yaitu ini tanggalnya karena di Masjid Jami An-Nur itu buka bersama yaitu tanggal 22 malam ke-22 ya. Iya, bukan tanggal 22, malam ke-22. Iya. Nah, ini kita ambil nanti sebelum tanggal itu. Kira-kira atau malam 17 pun itu udah mulai sibuk. Ya, guru-guru kita nih istilahnya udah pada sibuk karena itu udah pada keluar tuh. Dari malam 17, malam 18 itu di Al-Hawi, di Kuitang itu guru-guru kita memang sempat hadir di sana. Sampai ke istilahnya ke Keramat Empang. Itu guru-guru kita pada hadir di situ. Ya, sampai malam 27. Terakhirnya di situ nanti kita malam 22 baru ada di Ciracas. Malam kedua-duanya di Masjid Jami An-Nur. Kalau nggak salah malam 25 di Haji Yuyut ya. 24 di Haji Yuyut, 25 Kuitang. Jadi kita masih apa di situ. Nah, untuk buka bersama ini tempat apa di rumah yang kelihatannya ada pasebahnya nih. Sekaligus kita istilahnya terawih bersama. Buka terawih bersama, yang nggak bisa ngikut terawih bersama ya nggak jadi masalah, kita fokuskan pakai terawih bersama insya Allah. Kalau seumpama misalnya ada waktu nanti kita cari tempatnya, yaitu yang enak mah saya mau usulin tempat Pak Gito tuh, ada lapangan bulu tangkis. Nah di situ nanti coba saya akan bicarakan sama Mas Gito ya, insya Allah di tanggal 15 aja ya apa ya, kita buka bersama ya. Iya. Kalau 17 Pak Kojan Pak Kawi. Udara itu. Iya. 15 Pak Kojan. Iya. 15 Pak Kojan kan? 15. Pak Kojan bukan 15. Itu ya. 15 Bekasi. Oh, Bekasi Nagib. Habib Prokrasa. Iya, kalau 17 baru Bekasi. Itu saja mungkin laporan saya, yang insya Allah nanti juga saya akan berikan tanggalnya yang untuk carlingnya dimulai di malam apa, nanti saya kasih jadwal ya.
Iya, nanti jangan menang baik, ya, di grup nanti saya jadinya kita seminggu sekali atau seminggu 2 kali nanti kita akan bicarakan masalah. Mungkin itu saja daripada kegiatan di bulan suci Ramadan, kegiatan kita sama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai wa balikna Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Ketua Bidang 3 yang membidangi rohani dan seni budaya. Berikutnya kesempatan untuk Ketua Bidang 4 Insinyur Ali Akbar. Bisa dibaca. Insya Allah saya hanya punya saran untuk poin pertama yaitu bidang perempuan. Yang saya tahu sebenarnya ibu-ibu Warbeci itu ada taklimnya dan juga ada sana juga ya. Cuma kita belum istilahnya belum tahu banget. Harapannya yang kami kita itu memaksimalkan potensi ibu-ibu Warbeci, termasuk juga regenerasinya, istilahnya remajinya. Adapun kegiatan yang sudah ada, misal arisan sama taklim itu akan kita maksimalkan. Ya insya Allah dari para pendamping kita bisa ikutan gitu. Karena kan selama ini kayaknya itu aja kalau saya lihat sih ya, sampai istri saya juga nggak disenggol-senggol kalau ngomong arisan. Terus juga kita bisa berkolaborasi dengan taklim ibu-ibu yang lain, karena di setiap RW saya tahu tuh ada taklim tingkat RW, ya tingkat RW. Nah itu kayak kemarin di tempat saya tuh kan kebetulan ketempatan di Masjid Al-Mutadim. Saya pikir juga udah nggak jalan, ternyata masih ada Majlis Taklim ibu-ibu tingkat RW. Nah mungkin nanti kita bisa berkolaborasi, dalam arti kata ya kita semacam keliling lah. Misalnya di bulan ini di RW berapa ya kita istilahnya memperkenalkan diri bahwa di Warbeci sendiri ada taklim ibu-ibunya. Karena bidang perempuan saya kurang paham, nah kita lanjut poin 2, itu bidang dokumentasi dan publikasi. Saya ucapkan terima kasih sama Bang Hedot yang udah menerobos, sudah membuat suatu terobosan ya, dengan mengupload atau membuat channel di Warbeci. Ya memang di zaman ini ya untuk publikasi itu salah satu caranya ya dengan membuat channel, buat vlog-vlog ataupun istilahnya ya masuk di media sosial ya. Kegiatan-kegiatan Warbeci itu ada semacamnya poster lah atau apa yang kita sebarkan, karena kan kita sebenarnya punya titik-titik di mana bisa kita publikasikan kegiatan kita. Misalnya dari ketua 3 mau ada acara semu gabungan ataupun tarawih keliling, nah itu kita bisa koordinasi ya. Insya Allah nanti Bang Hedot juga bantu mungkin bikin suatu pamflet ataupun poster, jadi bisa lebih berkata ya Warbeci sekarang bukan Warbeci kolot, bukan modernisasi lah gitu kan. Jadi kita bikin sedemikian rupa, kita bikin semenarik mungkin sehingga bisa istilahnya membuat ketertarikan anggota Warbeci maupun di luar Warbecinya. Sehubungan dengan meningkatnya kegiatan teknologi media, alhamdulillah kerja umat jadi lebih ringan. Karena ubah dulu mah kan kalau ada undangan nanti surat yang gitu. Sekarang kita akhir apa di sana cukup dengan WA. Karena ada yang jadi ke saya kemarin tuh Bapak A, teman saya kok nggak ada undangannya, undangan dong gitu terus
Saya bilang, bang, ini mas sekarang undangannya pakai ini karena di rumah diputuskan. Ada teman kayak mas yang ibu. Begitu sekarang saya undang dah lisannya, abang nanti datang di hari ini. Adik masih ngomong begitu. Ya mohon maaf, makanya saya sampaikan sini. Jadi kita udah forum resmi, WA itu adalah undangan resmi. Saya sampaikan, kalau oh begitu bang, aja bang, insya Allah nanti saya hadir. Ada yang begitu. Ya juga memang tidak dapat dipungkiri, IMUAS itu kalau lembaga organisasi adalah cara untuk menyampaikan hasil-hasil dari suatu rapat ke lingkungan dan ke publik lah. Kalau bahasa sononya, insya Allah nanti Humas akan selalu hadir kalau ada waktu supaya dapat tahu di mana tuh gerakannya, kegiatannya untuk dapat disampaikan ke masyarakat umum yang barangkali nanya-nanya itu bang tanggalnya, waktunya dan program-program yang akan diagendakan di kemudian harinya. Kampung sedekah Warbeci, tentu dengan sinergi dengan kampung sedekah yang sudah ada. Nah, saya berharap sekali RW-RW yang belum ada kampung sedekahnya dibantu sama teman-teman Warbeci untuk kolaborasi sama RT/RW yang belum punya. Karena sesungguhnya kalau kampung sedekah itu terbentuk, mau punya Warbeci atau bukan punya Warbeci, minimal bisa memandirikan wilayah. Nah, Warbeci itu punya peran di sana. Ya. Dengan program kamu sedekah itu yang ini juga kita juga pengen jalanin, kita kan pandangan dari sektor kan kita berkolaborasi nih dengan RT/RW, dengan RT/RW. Nah, perlu nggak kita bersosialisasinya pada waktu, kalau sekarang kan nggak mungkin nggak ya, pada waktu nanti kita buka puasa bersama, kita undang RT/RW semua, gitu. Jadi kita bisa bersosialisasi sama dia, bisa kasih ini, itu pandangan. Ya. Karena kan susah kumpulin RT/RW kalau nggak ada momennya. Benar banget yang dibayangkan ketum itu memang berasa keseharian kita sehari-hari. Ngeroin RT/RW tidak semudah yang kita kira ya. Nah, salah satu momennya adalah kita mengundang pada saat buka bersama atau kita datang ke acara mereka tuh. Nah, kita silaturahim, sampaikan pandangan-pandangan itu. Karena memang kita tidak mungkin bisa lepas dari RT/RW sana, karena kita juga bagian kan. Cuma memang kita ingin mengedepankan kalau Warbeci itu punya konsep gitu. Nah, kalau Bang Ketum sudah buat beberapa kensleng, bahasa kita masih kotak, nanti bisa kita teruskan. Terutama buat potensi-potensi yang tadi buat adik-adik yatim sama janda dua bayi kita itu, tujuan utamanya itu. Nah, kalau kampung sedekah sendiri nggak ngarepin apa-apa Bang Haji. Jadi dia hanya membantu kita untuk menyelenggarakan sedekah, nggak ada urusan kita harus setor dia, nggak ada. Jadi kan sebenarnya RT/RW itu kalau yang ngerti sangat membantu administrasi RW. Kalau RW selama ini mau rapat bingung, nggak punya dana ya kan, mau ngajak ibu bikin seragam nggak punya dana. Kalau kamu sedekah ada, mau tinggal dibalik, duitnya ada, apa programnya gitu. Makanya mungkin itu kalau Warbeci juga punya kampung sedekah juga tidak dilarang, silakan saja. Minimal DPP-nya lah. Nah, dimulai dari kita dah ya. Ya, dari kita. Ya, pengurus kan kita bikin itu baseline. Iya. 5 sehari 2.000. Nah, boleh potong bebas. Iya bebas, mau 1.000 juga nggak apa-apa. Iya. Cemen habis apa namanya tembak. Aku kan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nih Ari, biar segini hasilnya kelihatannya alhamdulillah. Ini saya cuma mengulas-ulas saja, tapi secara singkat teman pandangan catatannya. Yang di Warbeci kita ini yang sekarang ada, jangan redup. Kalau redup pun nggak jalan nanti. Padahal dia udah bagus. Itu yang pertama. Jadi tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah, bukan susah? Dan satu teori Neuro Linguistic Programming (NLP) itu saya ikut orang Amerika. Di dalam otak kita itu ada saraf yang membentuk bahasa. Di situ tidak ditemui kata susah, yang ditemui tidak mudah. susah mudah ada. Saya pikir kalau tidak ada nggak ada jadi mudah dong. Itu guru-guru semua saya di Depok itu saya bilang tuh jangan ngomong susah. Itu apa satu yang saya terima itu yang itu kan pertama. Kemudian bagi lagi ya. Ini yang entrepreneur.
pelatihan itu penting, nanti akan menghasilkan relawan. Relawan itulah yang akan memberi nama Barbeci. Oh itu ada relawan Barbeci di Banjir tuh. Itu kelihatannya main-main ngomongnya banana deh tadi, tapi itu harus jadi itu. Iya, setuju ya. Relawan setuju banget. Ketok belum. Relawan itu coba. Kita kan belum ada nih, cuma sebagian aja yang sempet aja kan, gitu. Kalau diorganisir, Cakep ya. cakep. Jadi pelatihan itu memang sangat diperlukan. Apalagi entrepreneur pelatihnya udah ada, iya kan? Iya. Jadi kalau sekarang sesi usaha nggak datang, sebetulnya sesi usaha linknya langsung ke ketua umum. Saya kalau dia ngomong saya dengerin, cuma karena saya paling kali saya tahu anak saya begini caranya mencari duit begitu. Kalau saya kan nggak ngambil duitnya. Wah, udah capek nih. 30 tahun jadi guru, jadi kepala sekolah 15, jadi guru 15 tahun. Jadi, maaf ya, cerita aja cerita. Ya kemudian juga olahraga. Kemudian ketum tadi udah saya katakan sekali lagi sangat inspiratif. Tapi jangan dimanja-manja, jangan dipuji-puji mulu, jangan jengah. Karena orang memuji itu kadang-kadang minta kembalian. Iya kan? Gue bagi duit Uki ini 500, gue minta kembalian lu. Pasti Uki gak bakal ngomel apa-apa. Gitu. Kemudian itu teori dasarnya begitu. Bahwa pemberian itu bisa berbentuk kejahatan. Dijalankan, ya. Ini dijalankan nih dari ketum. Kalau udah dijalanin nih, kan kita itu susah banget nih. Ada berpikir berarti susah amat ya. Kalau udah dijalankan nanti ketemu kendala-kendalanya. Oh begini, jadinya begini kan gitu. Itu pakai segala ada Barbeci segala macam kan susah tuh. Kata yang dengerin, tidak mudah ini. Begitu dijalanin, oh begini, begitu. Sama kita masuk hutan, ada macan nih, ada ular. Begitu kita masuk, ya macan udah pada ngumpet. Kita jalan aja aman gitu. Dan ketakutan kita inilah yang kadang-kadang membuat kita tidak maju. Jadi kendala sebuah perubahan itu adalah salah satunya kalau orang Betawi itu pantangan. Oh ini warung udah boleh diperbaiki, kok ini laku banget ini. Jangan ntar kalau gue perbaiki kagak laku. Itu tabu. Iya kan? Kan sering gitu kita. Meja gue ini begini-gini tuh laris. Udah busuk banget tuh meja. Iya kan? Itu. Jadi itu salah satu diantaranya yang